Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rahayu Nurdianingsih, Esrika Novita Krastiana, dan Kuni Muhtaramatul Hafifah akan mempresentasikan tentang teori multiple intelligence. Yang pertama adalah pengertian multiple intelligence. Pada tahun 1983, teori tentang multiple intelligence mulai diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang ahli riset Amerika. Dalam teori kecerdasan ini terdapat usaha untuk melakukan redefinisi kecerdasan. Multiple intelligence artinya bermacam-macam kecerdasan. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda. Yang dimaksud kecerdasan menurut Gardner adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Kemudian yang kedua ada macam-macam multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, dalam setiap diri manusia ada 9 jenis kecerdasan atau multiple intelligence, diantaranya yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasa. Orang yang unggul dalam kecerdasan ini juga memiliki kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, serta mampu untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka. Siswa yang memiliki kecerdasan ini lebih senang dengan proses pembelajaran yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan, eksperimen, dan analisis untuk mencari solusi. Ketiga yaitu ada kecerdasan spasial visual, yang merupakan cara pandang dalam proyeksi tertentu dan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih senang dengan sajian pembelajaran yang menggunakan gambar visual, film, patung, potret, dan lainnya. Yang keempat ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. Orang yang unggul dalam kecerdasan ini apabila mendapatkan kesempatan dan latihan yang maksimal akan mampu dalam memainkan alat musik dan berkreasi dalam menciptakan ritme dan variasi musik. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik, adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan mengenai objek-objek secara terampil. Seseorang yang unggul dalam kecerdasan ini mampu mengolah tubuhnya dalam berbagai variasi gerak dan adegan. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Seseorang yang unggul dalam mendominasi kecerdasan ini mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Misalnya peka terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, adalah kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan, serta memahami intelijensi sendiri. Orang yang unggul dan mendominasi kecerdasan ini mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yang merupakan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, yaitu seperti flora dan fauna, menjaga lingkungan dan menikmati keindahannya. Yang kesembilan ada kecerdasan eksistensialis, adalah kemampuan seseorang dalam memberi makna
dan menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah perkembangan anak dalam teori multiple intelligence. Gardner bersama rekan-rekannya yang mengembangkan penelitian untuk mengembangkan konsep multiple intelligence tidak hanya menilai kecerdasan dengan cara menguji kemahiran seseorang memahami dan menyelesaikan soal-soal logika matematika sebagaimana yang dilakukan dalam tes IQ. Bersama timnya, Gardner mengembangkan cara-cara mengukur kemampuan individu untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan multiple intelligence. Yang pertama, penerapan multiple intelligence dalam dunia pendidikan. Menurut Armstrong, penerapan multiple intelligence selain sebagai teori pendidikan, penerapan multiple intelligence juga berperan sebagai strategi pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar menerapkan teori multiple intelligence memungkinkan pendidik untuk mengembangkan segi pembelajaran inovatif dan relatif baru dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu penerapan strategi multiple intelligence dalam web-based instruction. Kecerdasan ganda bila dibandingkan dengan teori-teori lain yang membahas tentang pikiran atau potensi manusia tidak diragukan lagi kemampuannya. Sebagai bahan ajar yang paling efektif di mana dalam pengembangan metode pendidikan dan pembelajaran untuk kelas di abad ke-21. Karena kita hidup dalam masyarakat yang benar-benar global di mana keanekaragaman menjadi aspek yang paling menentukan dari kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir ada pentingnya teori multiple intelligence dalam pendidikan. Yang pertama, teori multiple intelligence sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Guru sangat termotivasi untuk membantu semua siswa untuk belajar. Oleh karena itu, mereka telah menjelajahi teori multiple intelligence sebagai alat yang membuat anak-anak lebih belajar giat dan berhasil. Yang kedua, ada multiple intelligence membuat belajar lebih menyenangkan. Siswa belajar lebih baik jika mereka menyukai apa yang mereka pelajari dan nikmati. Sulit bagi siswa untuk belajar tanpa dorongan. Ketika siswa belajar tidak seperti apa yang mereka inginkan, mereka akan merasa bosan dan lelah, bahkan jika mereka tidak mampu belajar dengan baik dan berhasil dalam ujian akhir. Kemudian yang ketiga ada multiple intelligence, peduli perbedaan individu. Dalam pembelajaran teori Gardner, mendukung pemahaman tentang keanekaragaman dan multikulturalisme. Howard Gardner menciptakan istilah multiple intelligence sebagai hasil penelitiannya mempelajari potensi manusia. Ia juga mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memecahkan masalah atau memahami masalah. Kemudian yang keempat, ada multiple intelligence berbasis instruksi. Teori ini dan aplikasi dalam pengaturan pendidikan yang berkembang begitu pesat. Banyak pendidik mulai mengadopsi instruksi multiple intelligence berbasis sebagai cara untuk mengatasi kesulitan yang mereka menghadapi dengan siswa sebagai hasil dari masing-masing perbedaan dan gaya belajar mereka. Kesulitan ini mungkin diwakili dalam ketidakmampuan mereka untuk mencapai sebagian besar siswanya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menonton video ini. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.